Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Kembali lagi bersama saya, Stilvo. Saya mau berbagi lagi tentang pengalaman saya dengan teman-teman semua dimanapun kalian berada tentang asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis yang menjadi pengalaman terdahsyat yang saya alami di dalam hidup saya. Jadi untuk penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini memang sangat-sangat mengganggu pada tubuh kita, apalagi pada awal-awal kita mengalami penyakit ini. Atau awal-awal kita diserang oleh penyakit ini memang sangat bingung, panik, ketakutan yang luar biasa yang kita rasakan. Nah, pada saat ini saya mau membahas tentang sensasi sesak napas, dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dan buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar teman-teman juga yang lain bisa mengetahui sedikit banyak tentang bagaimana cara-cara untuk mengkanter setiap sensasi dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Dan tentunya kita berbagi agar yang lain juga bisa cepat pulih, karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini memang sangat-sangat tidak enak. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti apa yang bisa saya jawab sesuai dengan pengalaman saya akan jawab. Seperti itu. Nah, di sini saya mau membahas masalah sesak napas. Nah, pada waktu saya mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini, ada dua faktor yang membuat kita sering sesak napas. Pertama, dampak dari asam lambungnya. Yang kedua, dampak dari anxiety-nya. Seperti itu. Jadi ketika asam lambung kita naik, kita akan mengalami rasa sesak, dada terasa berat, begitu, kayak ditekan, dan pada saat kita bernafas, terasa sesak begitu. Kadang ada yang mengganjal di sini, di tenggorokan, ataupun ada yang kayak jalan-jalan begitu, seperti air, ataupun seperti lendir, ada nyangkut di dalam tenggorokan, sehingga gatal, mau batuk, mau mual, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau sesak napas itu dampak dari asam lambung, ketika pH asamnya naik atau gas lambung itu full, sebenarnya itu tidak berbahaya dan tidak masalah juga buat kita. Cuman memang sangat mengganggu, apalagi pada saat kita mengalami itu, terus diikuti dengan panic attack. Itu memang sangat-sangat luar biasa, tambah parah sesaknya. Tetapi padahal yang sebenarnya itu perasaan kita saja, perasaan kita yang diikuti dengan panic attack itu, sehingga kita merasakan, oh, sesaknya minta ampun. Tapi padahal itu hanya perasaan kita saja. Ketika kita bernafas dengan perut atau bernafas diafragma seperti itu, sebenarnya tidak sesak juga. Cuman perasaan kita, atau karena kita sudah takut duluan, sehingga nafas terasa berat begitu.
dada kayak memang kalau di dada kayak rasa tertekan, rasa ada yang nekan gitu di dada, mau di kiri, kanan, atau di bagian ulu hatinya. Sering kita rasakan rasa apa? Rasa tertekan, rasa ada ya kayak ada yang tekan atau ada kayak beban yang ada di atas dada kita sehingga kita merasakan dada kita agak sesak seperti itu. Cuma padahal yang saya mau jelaskan kepada teman-teman sesuai dengan pengalaman saya setelah saya coba memahami akan penyakit ini, yang sebenarnya itu hanya perasaan kita saja karena sudah diiringi dengan ketakutan atau panic attack itu. Sehingga kita karena paniknya itu, sehingga tubuh merespon dan kita yang merasakan dampak dari panic attack itu dan eh, gas yang naik, kita merasakan wah sesak, nafas kita terasa sesak banget gitu. Padahal itu hanya perasaan kita karena setelah saya mengerti akan penyakit ini, saya coba memahami akan penyakit ini, lebih besarnya dampak dari pemikiran kita daripada lambung kita. Sebenarnya kalau kita berpikir positif, wah ini dampak dari asam lambung atau ini karena asam lambung atau gas yang gas lambung yang full gitu pada lambung kita. Itu tidak akan masalah. Seperti yang lalu-lalu sebelum kita merasakan eh, asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini sebenarnya kan seringkali juga kita merasakan sakit ulu hati atau yang biasa kita bilang wah kita dapat asam lambung ini agak nyeri-nyeri di bagian perut, bagian ulu hati. Tetapi yang dan itu kita merasa biasa-biasa saja, kita tidak terasa sesak nafas, kita rasa biasa-biasa saja. Cuman karena pada saat ini kita mengalami GERD, anxiety, psikosomatis ini sudah ada paniknya gitu, panik attack-nya, anxiety disorder-nya ini, sehingga merasa lebih luar biasa lagi serangannya, dampaknya pada tubuh kita, apalagi sudah diiringi dengan psikosomatis ini, pemikiran-pemikiran negatif yang berdampak, yang direspon langsung oleh tubuh kita seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini, cara untuk menanggulangi kalau kita terasa sesak nafas ataupun sering terasa sesak atau dada terasa tertekan, kita coba rileks saja, duduk santai, luruskan badan dengan duduk santai, rileks, dan minum air hangat. Minum air hangat agak strong, terus kita alihkan pola pikir kita ke pikiran-pikiran yang positif, seperti itu. Atau pada saat kita mengalami, kita terasa sesak begitu, gerakan badan kalian, jalan, atau bikin aktivitas yang lain seperti itu. Dan teman-teman percaya saja bahwa jangan berpikir bahwa saya mau bikin aktivitas seperti apa sedangkan pada saat saya rasa sesak nafas. Tidak, lakukan saja aktivitas. Karena ini saya juga mengalami, saya punya pengalaman seperti itu juga. Memang dulu saya takut membuat aktivitas pada saat saya rasa kayak sesak gitu. Tetapi setelah saya mendengar juga dari para mentor-mentor yang sudah saya lihat nonton di YouTube, termasuk Abang Erik Wibowo, Abang Abdul Rohman, Abdul Rohman ya, eh, Sultan Ngapak dan lain-lain yang banyak sekali teman-teman juga yang sudah sembuh dari penyakit ini. Nah, saya coba melakukan apa yang mereka utarakan lewat channel mereka itu di YouTube, dan seketika itu juga saya menyadari bahwa tidak masalah, dan kalau kita bikin gerakan badan atau aktivitas seperti itu malah rasa sesaknya hilang.
Seperti itu, karena kita tidak fokus kepada rasa sensasinya itu. Jadi buat teman-teman semua kalau ada rasa sesak nafas, cara menanggulanginya pertama kita duduk, rileks, minum air hangat, alihkan pola pikir kalian ke hal-hal yang positif. Setelah itu coba atau setelah minum air hangat agak strong, coba bikin aktivitas yang ringan-ringan saja gitu. Kayak menyapu di halaman rumah, menyapu di dalam rumah, sehingga fokus pemikiran kalian tidak terfokus di sensasi yang uh, muncul di tubuh kita. Seperti itu buat teman-teman. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang sering merasakan rasa sesak nafas, karena ini termasuk sensasi yang membandel pada uh, atau dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini termasuk sensasi yang membandel. Jadi buat teman-teman semua yang masih merasakan sesak nafas, dicuekin aja gitu. Dicuekin memang susah, tetapi saya mengatakan ini menurut pengalaman saya. Saya juga merasakan. Dulu saya tidak bisa ngomong seperti ini. Teman-teman, saya tidak bisa bicara terlalu banyak atau ngomong terlalu lebih. Cukup iya dan tidak saja. Sampai malas ngomong karena perasaan saya rasa sesak ini loh, sesak nafas gitu. Padahal itu hanya perasaan saya saja yang sudah melekat memang dengan sensasi ini, sehingga saya sering merasa sesak pada saat ada sakit kepala saja. Saya terasa sakit di bagian kiri, saya sudah rasa sesak nafas gitu. Sering juga saya apa, bernafas terasa pas narik nafas ini ada rasa-rasa hangatnya gitu. Itu waktu itu saya panik, langsung terasa sesak juga. Padahal yang sebenarnya tidak gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman, kalau pada saat ini yang merasakan dampak dari sensasi-sensasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis ini, kadang kita lupa cara bernafas juga. Nah, buat teman-teman semua, dari saat ini coba kalian bernafasnya itu lepas. Lepas. Jadi bernafasnya biasanya. Jangan, karena pada saat kita mengalami penyakit ini, kebanyakan dari kita itu posisi tubuh kita atau eh, tubuh kita sedang dalam dalam keadaan siaga seperti itu. Dalam keadaan siaga karena rasa takut nanti ada sensasi yang muncul. Sehingga kadang tanpa kita sadari bahu kita terangkat gini, kayak terangkat terus begitu. Karena kita lagi siaga. Yang padahal pada yang aslinya kita harus rileks gitu, turunkan, di los aja gitu. Sehingga kita tidak terlalu eh, tubuh kita tidak terlalu tegang. Kalau tubuh kita terlalu tegang, otot-otot kita tegang, otot-otot kita kaku, urat-urat sarafnya kita juga tegang, sehingga sensasi itu lebih sangat luar biasa mengganggu tubuh kita. Mengganggu tubuh kita, mengganggu pola pikir kita. Tetapi kalau pada saat kita rileks memang sangat susah teman-teman. Tapi kalian harus keluar dari zona nyaman. Kalian harus berani melakukan ini. Kalau kalian tidak berani keluar dari zona nyaman, kalian akan lama sembuhnya. Tetapi kalau kalian berani keluar dari zona nyaman, saya percaya, yakin saja 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan kalian sembuh. Tetapi kalau kalian takut keluar dari zona nyaman, kalian sembuhnya tahunan. Kalian sembuh pasti sembuh, tapi lama, tahun itu. Gitu. Saya memang dapat penyakit ini karena waktu itu saya tidak paham. Saya dari 2016 sampai 2023, 2022. Teman-teman, tetapi ketika saya memahami akan penyakit ini dan saya mendapat mentor-mentor yang pengalaman akan penyakit ini dan saya mengikuti apa yang menjadi arahan mereka sehingga proses penyembuhan saya sangat cepat. Begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman sehingga proses penyembuhan kalian akan cepat terjadi juga. Tubuh kalian akan cepat merespon untuk sembuh dengan pola pikir yang sehat, pola pikir yang positif,
diiringi dengan aktivitas, harus beraktivitas teman-teman. Jangan kalian tidur, duduk, merenung, berpikir yang tidak-tidak. Kalian harus bangkit, keluar dari zona nyaman, lakukan aktivitas seperti biasa yang ringan-ringan saja. Seperti itu. Terus banyak berinteraksi dengan orang. Kalau terasa sesak nafas begitu, jangan takut. Ngomong aja, ngomong begitu. Nanti pada saat kita ngobrol, nanti kadang tanpa kita sadari, kita sudah lama ngobrolnya ini baru nanti kalau ada kayaknya nyolek-nyolek baru kaget, mau sesak ini. Nah itu pelan-pelan kita harus melatih karena memang penyakit ini, untuk sembuh dari penyakit ini kita harus melatih kembali pola pikir kita, pergerakan kita, tubuh kita, dan aktivitas sehari-hari karena kita lama terdiam, lama berdiam diri dengan terpuruknya dengan dampak dari penyakit ini. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, kalian semangat keluar dari zona nyaman yang saat ini kalian lakukan terus, duduk, diam, tidur, dan macam-macam gaya yang kalian lakukan di dalam rumah itu yang hanya berdiam diri. Coba keluar dari zona nyaman agar penyembuhan kalian juga cepat terjadi pada tubuh kalian supaya kalian juga bisa menjadi motivasi buat orang lain, seperti itu. Penyakit ini intinya tidak berbahaya, penyakit ini tidak mematikan, cuma memang dampak sensasi asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini sangat mengganggu tubuh kita. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah perlu takut, tidak usah terlalu panik, dan tidak usah terlalu banyak berpikir hal-hal yang negatif. Fokuskan pikiran kalian kepada kesembuhan, fokuskan pikiran kalian kepada tindakan-tindakan yang positif, bagaimana cara menanggulangi setiap sensasi yang datang pada tubuh kalian, sadari, pahami, sehingga penyembuhan cepat terjadi pada tubuh teman-teman. Seperti pada saya saat ini yang saya sudah merasakan sehat, yang dulunya saya sempat putus asa, yang dulunya saya sempat frustasi, tetapi ketika saya coba keluar dari zona nyaman, karena saya mendapat mendengar dari mentor-mentor juga, dan saat ini teman-teman lihat memang postur tubuh saya, berat badan saya masih di dalam proses untuk kembali menaikkan berat badan saya. Tetapi kalau untuk semangat saya, pola pikir saya sudah bisa mengkanter itu semua, bisa mengelola dengan baik, dengan hal-hal yang positif. Memang masih ada sensasi kadang nyolek. Sampai sekarang saya ngomong di depan video ini, di depan layar ini, masih ada sensasi yang nyolek-nyolek di bagian sini. Karena tadi saya makan kentang goreng, saya makan roti moka, saya makan ayam santan, dan sensasinya masih ada nyolek-nyolek. Tapi saya cuek saja karena yang pikiran saya penyakit ini tidak berbahaya dan apa yang saya rasakan saat ini hanya dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi kita jangan tersesat dengan pola pikir yang negatif oleh penyakit ini, tetapi kita rubah pola pikir kita dengan hal-hal positif sehingga kita bisa mengkanter setiap sensasi yang datang mengganggu pada tubuh kita. Lama-lama pasti akan terbiasa dan akan terlupakan. Penyakit ini sembuh dengan terlupakan. Lama-lama kita lupa karena kita sudah beraktivitas seperti biasa, kita sudah cuek akan setiap sensasi yang datang, akhirnya tanpa kita sadar kita sudah sembuh, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan sensasi sesak napas, yang pertama kalian kalau merasakan itu, kalian rileks, bernafas diafragma, bernafas dengan perut, bukan dengan dada ya. Ini kan bernafas dengan dada kita, tapi bernafas dengan perut. Taruh tangan kanan di dada, tangan kiri di perut, dan kita bernafas dengan perut. Kita rasakan perut itu naik turun, seperti itu. Jadi santai saja, penyakit ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Kematian itu adalah misteri, tergantung daripada yang kuasa ketika dia mentakdirkan kita
harus mati hari itu, ya kita juga tidak bisa lari daripada kenyataan itu. Tetapi kalau penyakit ini tidak akan membawa kematian, seperti itu. Penyakit ini memang dampaknya sangat mengganggu pada tubuh kita sehingga kita juga merasakan ketakutan dan panik karena diiringi oleh panic attack dan anxiety disorder itu loh. Sama psikomatis ini, pemikiran negatif yang berdampak pada tubuh. Saya memang tidak terlalu pintar dengan masalah penyakit ini, tetapi saya bercerita sesuai pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Apa yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini, saat ini, bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk lebih semangat lagi agar cepat sembuh. Oke? Jadi nanti di video berikut lagi saya akan berbagi lagi tentang pengalaman-pengalaman saya tentang masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Dan buat teman-teman semua yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng itu agar setiap video yang saya bagikan bisa dapat, teman-teman bisa dapat notifikasinya, teman-teman juga bisa nonton, dan bisa termotivasi agar cepat sembuh. Oke, salam sehat dan terima kasih.